두려움이 분노로 Assalamualaikum, halo teman-teman, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari film All of Us Are Dead. Sebelum kalian menonton part yang satu ini, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya agar teman-teman lebih memahami alur ceritanya. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan para murid berhamburan untuk menyelamatkan diri dari para zombie. Sementara di tempat lain, Unjo yang saat itu berada di kantin sempat kebingungan dengan apa yang terjadi. Bahkan dia hanya diam saja saat salah satu zombie mencoba menyerangnya. Untungnya Jungsang datang tepat waktu dan menyuruh Unjo untuk mengikutinya agar mereka dapat keluar dari ruangan tersebut. Setelah mereka berhasil keluar dari kantin, mereka berusaha keluar dari sekolah tersebut. Namun para zombie sudah mengepung seluruh jalan keluar. Lalu mereka mencari tempat persembunyian yang aman, hingga akhirnya mereka berhasil kembali ke kelas mereka. Tak lama kemudian, Soyok dan Namra berhasil masuk melalui jendela. Namun tampaknya Unjo tak suka akan hal itu karena selama ini dia menyukai Soyok. Di rumah sakit, saat perawat sedang ingin memeriksa keadaan Yungjo, tiba-tiba Yungjo berubah menjadi zombie. Orang-orang di sana sempat kebingungan dan akhirnya orang-orang berlari karena Yungjo mulai beringas dan menyerang mereka. Di sisi lain, kita diperlihatkan para atlet panah kembali ke sekolah. Mereka dikejutkan oleh salah satu zombie yang menabrak mobil mereka. Lalu saat mereka melihat keadaan lingkungan sekolah, mereka pun ketakutan saat melihat para murid telah menjadi zombie. Di ruang kelas, Jungson mencoba menelpon kantor polisi, berharap polisi segera datang dan membantu mereka keluar dari sana. Awalnya polisi tidak percaya dengan laporan Jungsang mengenai para zombie. Namun akhirnya polisi percaya setelah polisi lain mendapatkan laporan yang sama. 물어뜯어요? 좀비요? Karena menunggu terlalu lama, salah satu murid yang bernama Nayon mulai panik karena polisi tak juga datang menyelamatkan mereka. Dia lalu menyuruh Namra untuk meminta pertolongan kepada para guru dengan alasan Namra adalah ketua kelas, padahal di luar kelas banyak zombie yang siap menggigit mereka. 나갈까? 그걸 왜 나한테 물어봐? Hal tersebut membuat keributan di antara mereka. Lalu Gyeongsu yang sedang menahan pintu mencoba menghentikan pertengkaran mereka. Namun Nayon malah menghina Gyeongsu dengan menyebutnya rakyat jelata. Setelah itu, tanpa mereka sadari, seorang guru masuk ke dalam kelas dan menyuruh mereka membuat blokade agar para zombie tidak dapat masuk ke dalam kelas. Awalnya mereka mengikuti perintah guru tersebut. Namun setelah Isak melihat bekas gigitan di tangan guru tersebut, dia langsung menyuruh guru tersebut keluar dari kelas. Guru tersebut sempat mengelak jika bekas gigitan di tangannya bukanlah gigitan zombie. Namun akhirnya dia perlahan berubah menjadi zombie dan menyerang salah satu murid yang ada di sana. Melihat hal tersebut, Jungsan berusaha menghalau zombie guru tersebut menggunakan sebuah kursi. Namun temannya yang digigit guru tersebut juga berubah menjadi zombie. Akhirnya mereka keluar dari ruangan tersebut untuk mencari persembunyian lain. Saat mereka keluar dari kelas, para zombie datang menyerang mereka sehingga terjadi pertarungan antara murid-murid tersebut dengan para zombie. Karena terlalu banyak zombie yang datang, akhirnya mereka menggunakan daun jendela dan pintu untuk mendorong para zombie, sehingga mereka berhasil masuk ke sebuah ruangan.
Di toilet sekolah terlihat Mejin dan Jungsung sedang bersembunyi di sana. Tiba-tiba teman mereka yang juga bersembunyi di sana berubah menjadi zombie dan mulai menyerang mereka. Untungnya mereka diselamatkan oleh atlet panah yang bernama Junghari dan Mingjai. 아닌 것 같은데요? Di tempat lain, kita diperlihatkan Yongji dan Julso yang sebelumnya dibully oleh para murid nakal berhasil bertahan di balkon sekolah. Mereka melihat jika tampaknya hampir seluruh orang yang ada di sekolah tersebut menjadi zombie. Namun mereka tidak terlalu peduli karena sebelumnya mereka dibully di sekolah tersebut. 여전히 지옥이고. Kemudian kita diperlihatkan ruangan di mana Unjo dan teman-temannya bersembunyi. Dia baru sadar jika Suyok tidak berada di sana. Lalu kita diperlihatkan Suyok yang sedang bersembunyi di sebuah ruangan, mencoba untuk tetap tenang. Namun tak sengaja dia menjatuhkan sebuah pensil. Dia lalu berusaha berlari dan merambat di luar jendela. Tak lama kemudian, Bu Sungwa menyampaikan pesan melalui pengeras suara bagi yang masih bertahan hidup agar mencari tempat yang aman untuk berlindung, karena dia juga tak tahu dengan apa yang terjadi, dan dia juga menyuruh siapapun yang membawa ponsel untuk menelpon polisi agar polisi dapat menyelamatkan mereka dari para zombie yang sudah menyebar di seluruh sekolah. Setelah itu, Isya, sahabat dekat Onjo, tiba-tiba mimisan yang menandakan dia telah tergigit zombie. Benar saja, tak lama kemudian dia berubah menjadi zombie dan mencoba menyerang Onjo, sehingga Jungsan tak punya pilihan lain selain mendorong Isya yang menjadi zombie keluar dari ruangan tersebut melalui jendela. Namun, Onjo masih tetap berusaha menyelamatkan Isya karena dia adalah sahabat dekatnya, dan akhirnya Isya pun terjatuh dan menjadi zombie. Untuk part 2 cukup sampai di sini dulu ya. Tonton part selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.